Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal taubati wa aghfir khabati wa ajib da'wati wa syafi hujati wa syaddid lisani wa hdi qalbi wa qul saimatu sadri. Jemaah yang berbahagia, syukur alhamdulillah Allah masih pilih kita menjadi orang yang istimewa sampai detik ini. Bukan sekadar orang Islam, bukan sekadar beriman, tapi Allah masih jadikan kita sebagai orang yang taat. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa sampai kita menghadap Allah SWT husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk melafazkan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya sore tadi mau berangkat ke masjid kami di kampung, ada WA dari Ustadz Dedi Sanjaya untuk menggantikan. Saya memang udah lama tak ceramah di sini. Ya, karena sudah levelnya sudah nggak masuk kategori lagi masjid besar ya. Kalau kita levelnya masjid-masjid kampung. Jadi nanti kalau isinya kurang menggigit ya, kurang mantap ya, maklumlah pemain cadangan nih ya. Ya. Namanya serep, ban serep. Mohon maaf sajalah. Yang penting kita dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis-shawab. Jemaah yang berbahagia, dalam Islam itu sama-sama sudah kita pahami ada perintah berbakti kepada orang tua. Ibadah berbakti kepada orang tua ini levelnya hampir sama dengan berbakti kepada Allah. Dalam hadis begitu, ridho Allah ridho walidain wa suqatullah suqatul walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Marahnya Allah itu ada pada kemarahan orang tua. Jadi kita sebenarnya kalau sebagai anak dulu kita bisa ukur hari ini kita disayangi oleh Allah atau tidak. Hari ini Allah murka kepada kita atau tidak. Itu bisa diukur bagaimana orang tua kepada kita. Kalau orang tua senang kepada kita, berarti Allah pun senang. Kalau orang tua benci kepada kita, Allah marah kepada kita. Jadi ketika Allah marah kepada kita, pada saat itu Allah pun marah kepada kita. Maka jangan dilawan. Kebanyakan kita sepatah orang tua cakap, 10 patah kita jawab, Allah pun tambah marah kepada kita, tambah benci kepada kita. Karena itulah ukurannya. Jadi bukan sekedar ridho Allah
ada pada ridho orang tua. Marahnya Allah ada marah pada orang tua, tapi itu ukuran. Kalau kita ingin melihat batas sayangnya Allah kepada kita, itu ada pada orang tua. Kemudian jemaah yang bahagia, memang Allah perintahkan kita itu nanti di rumah buka surat Luqman ayat 14 itu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidika ilayal masir. Kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku. Allah ulang lagi, bersyukurlah kepada orang tuamu. Levelnya sama tuh. Kalau kita tidak pernah berterima kasih atas kebaikan orang tua, bahkan bermakna kita pun tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Levelnya sama. Kalau kita tidak terima pemberian orang tua, atau membenci, atau marah, bermakna kita pun tidak bersyukur dan marah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Begitu pemahamannya tuh. Kembalilah kepadaku, kepadakulah tempatmu kembali, kata Allah. Ujung ayat. Coba buka nanti. Luqman surat 14. Kemudian jemaah yang berbahagia, hebatnya dalam Islam ini, kita berbuat baik kepada orang tua kita bukan pada saat orang tua kita masih hidup. Tidak sebatas itu. Kita berbakti kepada orang tua ini sampai kita mati. Sampai kita mati sebagai anak. Jadi kita berbakti kepada orang tua itu bukan sekedar orang tua kita masih hidup di dunia, tidak. Ukuran berbakti kepada orang tua itu kapan akhirnya? Sampai kita meninggal dunia. Bermakna kita bisa berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita bisa berbuat baik mengganti yang kita kurang berbuat baik kepada orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup, atau kita pernah durhaka atau berbuat salah kepada orang tua kita. Sebelum kita minta maaf dan bertobat, orang tua kita sudah meninggal dunia. Ada caranya dalam Islam bagaimana cara berbakti menggantikan kesalahan kita kepada orang tua kita. Enggak keburu meminta maaf atau bertobat. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu kita salah kaprah. Banyak kehilapan. Kita berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal, banyak kita mengamalkan sesuatu yang salah kaprah, yang tidak pernah diajarkan oleh agama kita, dan kita pun nggak tahu tuh kebiasaan dari mana. Saya sering ibu-ibu, maaf bapak-bapak, ada di sebagian kita ketika orang tua dia sudah meninggal, cara dia berbakti dengan apa? Dengan menempelkan foto-foto di dinding. Kadang-kadang fotonya banyak banget, dari foto yang hitam putih sampai foto berwarna. Kadang-kadang ditaruh di dalam lemari bufet di ruang tamu. Kadang-kadang taruh di dompet. Zaman sekarang agak modern, taruh di status HP. Ada orang yang mengatakan seperti itu salah satu berbuat baik kepada orang tua. Enggak. Ada lagi rasa cinta kepada orang tua
dengan memakai barang-barang peninggalan orang tua. Seperti batu cincin, dibangga-banggakan. Ini punya bapak saya, bla 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 bla. Ya. Kadang-kadang kalau nelayan, but atau alat pertukangan. Hal seperti itu. Kadang-kadang pergi ke kuburan, cabut-cabut rumput, siram air. Ada lagi kadang-kadang di kebiasaan ketika saya bertugas di pulau tuh, menjelang bulan Ramadan, panggil Pak Ustadz, Pak Imam, baca doa kunduri arwah. Baca apa? Baca Yasin. Padahal dalam Islam enggak seperti itu. Bahkan ulama mengatakan enggak ada nilai tambahnya kepada arwah orang tua kita. Ada ulama mengatakan kebiasaan-kebiasaan seperti ini tidak ada nilai tambahnya kepada orang tua kita. Dalam Islam itu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu pertama doa. Doa. Terputus semua perkara kecuali 3, amal jariah, ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh. Standar doa yang anak soleh ini nggak usah muluk-muluk, bukan. Kalau saya baca standar yang soleh ini ya, nggak muluk-muluk dia. Bukan bisa menerjemahkan Al-Quran, apa Al-Quran 30 juz. Kalau iya, alhamdulillah. Maka standarnya sholat 5 waktu di masjid, baca Al-Quran, puasa Ramadan, nah itu ya. Minimal rukun Islam. Bisa menjaga di perbuatan dosa-dosa besar dan sebagainya. Itu udah standar anak-anak kita. Maka doa. Diajarkan oleh Allah doa itu dalam Al-Quran, nggak sembarangan. Ibrahim ayat 41, Rabbi firli waliwadiya wal mu'minin na yauma yaumul hisab. Quran surah Ibrahim, Allah ajarkan cara doanya. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, dosa kaum mukminin sampai datangnya hari kebangkitan. Diajarkan oleh Allah. Tidak ada doa yang paling afdol kecuali doa di dalam Al-Quran. Kemudian Allah tambah lagi doa ini dalam surat Al-Isra ayat 14. Ayat ya. Ayat 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah orang tuaku ya Allah sebagaimana dia telah menyayangiku pada waktu kecil. Kedua doa ini digabungkan oleh para ulama dalam satu doa yang sering kita belajar zaman dulu masih kecil. Rabbi firli waliwaldaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini gabungan. Doa ini enggak ada dalam Al-Quran. Cuma gabungan kedua ayat ini. Surat Ibrahim dan surat Al-Isra. Ada yang ngomong, Ustadz kalau saya nggak hafal doa bagaimana bahasa Indonesia? Boleh, tapi wajib belajar, wajib hukumnya. Kenapa? Itu doa dalam Al-Quran, doa yang paling afdol, yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita. Pendek doanya tuh. Baca doa sebanyak-banyaknya. Jangan 5 kali. Jangan 10 kali. Bahkan ada ustadz mengatakan kalau ada seorang anak yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali sehari semalam, 1 kali setiap sholat, durhaka hukumnya. Luar biasa ekstrim ustadz nih. Saya nonton di YouTube, walaupun saya nggak sependapat. Ekstrim betul. Orang tua yang mendoakan anaknya 5 kali sehari semalam, hanya pada sholat saja, itu kategori durhaka dibilang.
Maka jangan sekali. Baca doa itu puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Ada yang mengajarkan jadikan zikir sehari-hari. Doa kepada orang tua itu jadikan zikir sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau baca doa itu 100 kali, Bu, nggak sampai 10 menit, Bu. Nengok WA bisa 4 jam, 8 jam sehari, Pak ya. Jangan sekali, jangan 2 kali. Kenapa Bapak Ibu-ibu? 1 juta kali kita baca doa kepada almarhumah Bapak Ibu kita, itu pun tidak akan pernah tergantikan. Tidak pernah tergantikan atas jasa bakti, kasih sayang, pengorbanan orang tua kepada kita. Nggak tergantikan. Sekalipun kita baca 1 juta kali sehari semalam. Izin minum ya. Bismillah. Memperbanyak Pak doa itu. Baca doa. Apalagi waktu-waktu Abdul. Coba baca. Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Pendek Pak. Coba baca 100 kali. Enggak sampai 10 menit kok. Tapi fadilahnya luar biasa. Ada satu riwayat ahli kubur tanya sama malaikat, "Ya malaikat, kenapa hari ini kuburku begitu luas? Terang, damai, sejahtera." Ahli kubur. Malaikat bertanya, "Hari ini engkau mendapatkan doa dari anak-anakmu." Masya Allah Pak. Itu dalam riwayat diceritakan seperti itu. Maka mereka katakan, hari ini engkau mendapat doa dari anak-anak. Perbanyaklah doa kepada orang tua. Yang kedua, amalkan ilmu yang langsung dulu diajarkan oleh orang tua kita. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia maupun keterampilan yang bermanfaat yang menjadikan amal soleh. Kalau Al-Fatihah dulu kita ingat, kita bisa Al-Fatihah itu dimulai dari bapak kita atau ibu kita, perbanyak baca Al-Fatihah itu. Kalau dulu kita hafal surat Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas dari bapak atau mak kita, perbanyak baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau doa makan itu kita hafal, kita paham dan kita tahu, itu langsung diajarkan orang tua kita, amalkan dan ajarkan. Walaupun hanya sekedar bismillah, walaupun hanya sekedar subhanallah, walaupun hanya sekedar astagfirullah, setiap ilmu yang langsung diajarkan oleh orang tua kita, amalkan. Begitu juga tentang ilmu-ilmu dunia, khususnya ibu-ibu. Dulu kita buat kue ini, kue enak dari mak kita, amalkan. Bagi ke tetangga, ajarkan ilmunya, mengalir pahalanya kepada ibu kita. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan baik, lanjutkan. Saya ambil contoh. Dulu bapak kita itu di rumah kita ini kadang-kadang kan ada pohon mangga ya Pak ya, ada pohon pisang. Dulu mak kita, bapak kita dulu, kalau setelah panen pasti dia ngantar kepada saudara, ngantar tetangga. Lanjutkan amal soleh ini.
Lanjutkan amal soleh ini. Jangan pula orang tua kita dermawan, ketika dia meninggal kita kedekut. Terbalik tuh, nggak kena. Coba ingat, pasti kita ingat ada kebiasaan-kebiasaan orang tua kita tuh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ada spesial dia. Lanjutkan amal soleh itu, mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian amal jariah. Amal jariah itu jangan lupa atas nama orang tua kita. Kalau di rumah misalkan kita ada bisnis kamar rumah petak atau rumah sewa, kamar sewa. Ada 10 kamar, 10 bilik. Jangan 10-nya disewakan. 8 cukuplah disewakan, yang 2 gratis. Cari orang yang tidak punya rumah, gratis. Kemudian diniatkan amal jariah ini kepada untuk orang tua kita. Begitu. Atau kita punya lapang tanah terbengkalai atau samping masjid, amal jariahkan atas nama orang tua kita. Atau setiap Ramadan kita disunahkan wakaf Al-Quran. Bulan Ramadan disunahkan wakaf Al-Quran. Sedekahkan amal jariah itu atas nama orang tua kita. Mengalir. Inilah yang sunnah-sunnah dari Al-Quran, berbakti orang tua kita yang sudah meninggal. Ini harus kita amalkan, Bapak Ibu yang berbahagia. Luar biasa Islam. Begitu rapinya. Terus. Kemudian jemaah yang berbahagia, selanjutnya ialah mempertahankan, menyambung silaturahim, persahabatan kepada teman-teman orang tua kita, ya, kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Misalkan bapak saya meninggal, punya sahabat di kampungnya namanya Abdullah, sambung terus silaturahim ini. Jangan terputus, jangan dilupakan. Ini sahabat bapak saya, ini sahabat mak saya, ini kawan orang tua saya. Sekali-sekali kasih sedekah, sekali-sekali ajak jalan, sekali-sekali ajak ngobrol, sekali-sekali ajak ke rumah. Sambungkan terus silaturahim kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan kalau kita berbuat baik kepada saudara orang tua kita, ini bisa menggantikan yang tadi saya ceritakan. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah tobatku masih terima? Apakah tobatku masih terima?" Rasul tanya, "Ada apa dengan kamu?" "Aku telah berbuat durhaka kepada ibuku. Sebelum aku minta maaf, dia sudah meninggal dunia." "Bagaimana caranya Rasul?" Rasul tanya, "Apakah engkau masih punya kholah?" Itu dalam istilah Arab. Saudara perempuan mamamu masih, berbuat baiklah kepadanya. Itu menggantikan baktimu kepada ibumu yang sudah meninggal dunia. Begitu Pak rapinya Islam.
Jadi kita berbakti kepada orang tua itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Ya. Bukan ketika orang tua kita sedang masih hidup saja, tidak. Bukan sekedar doa, bukan. Amalan-amalan yang baru kita ceritakan inilah yang harus terus kita amalkan. Ingat baik-baik, kita sama-sama harus kita pahami. Salah satu orang anak soleh itu, salah satu orang bertakwa itu, salah satu ahli surga itu berbakti kepada orang tua. Nggak ada cerita kita masuk surga taat sholat tapi tak berbakti kepada orang tua itu, nggak ada cerita itu. Nonsen. Nggak ada cerita. Taat ibadah sholat, rajin ke masjid. Orang merasa sama orang tua melawan, nggak cerita jadi anak yang soleh, nggak cerita. Kemudian bapak ibu yang berbahagia, perbanyak baca Al-Fatihah dan kirimkan kepada almarhum kedua orang tua kita. Perbanyak baca Al-Fatihah. Sekalipun amalan ini ada beberapa kalangan dari orang-orang kawan-kawan kita tidak sependapat, ya, ada yang mengatakan enggak sampailah, tidak ada sunnah lah kalau macam. Tapi para ulama saya sependapat membaca Al-Fatihah untuk orang tua kita itu termasuk salah satu amal soleh yang bisa diterima oleh mereka. Perbanyak baca Al-Fatihah, Pak. Kan sering Pak kalau kita kenduri kan ilah hadrati kan gitu kan. Wa nabi bla 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 sampai guru kan gitu kan. Itu umum dari nabi, para anbiya, para guru, para ulama, para syekh, Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Tapi dalam kesehari Pak khusus, cobalah amalkan Pak, baca Al-Fatihah 100 kali, dikirim kepada orang tua kita. Paling 25 menit Pak. 25 menit baca baik-baik, kirim. 25 menit aja. Sambil baca doa tadi, baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, kirim kepada orang tua kita. Ingat Bu ya. Ingat Pak. Gembira orang tua kita nyambut kita. Dulu saya dapat hadis, orang tua itu datang kepada rumahnya ketika pada bulan Ramadan. Kemarin saya baca lagi hadis. Ya. Ternyata setiap maghrib tiba, orang tua itu datang ke rumah kita. Kalau dia melihat anaknya ahli ibadah, mendoakannya, membaca Al-Quran untuknya, mereka gembira ria. Tapi ketika melihat anaknya nggak pernah mendoakan atau bermaksiat atau meninggalkan sholat, mereka nangis bersedih. Nangis. Dan ini harus kita amalkan dan harus kita ajarkan kepada anak-anak dan keturunan kita. Mengapa? Karena kita pun jadi orang tua dan kita pun nanti akan meninggal dunia. Harus ajarkan. Dia ajarkan baik-baik agar mereka paham, agar nyambung. Kita kepada orang tua kita, anak kepada kita, cucu kepada anak kita. Terus amalan ini berbakti kepada orang tua dari sejak hidup sampai dia meninggal dunia. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Nah, kita dialog lah, coba. Silakan. Ada yang mau ditanyakan yang masalah pembahasan ini? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Ya, Pak. Dan kami tanyakan mungkin ada yang juga mungkin
nasib Bunda Rasulullah waktu beliau kan belum muslim. Jadi nasibnya bagaimana? Apakah kita boleh mendoakan untuk arwah Bunda dari Rasulullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya Bunda dari waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Ibunda Rasulullah itu Hanif. Dia bukan orang musyrik. Hanif itu ialah agamanya Nabi Ibrahim. Saya sependapat dengan ulama yang seperti itu. Mengapa saya tak berani mengatakan Bunda Rasulullah musyrik ataupun non muslim, nggak berani saya. Saya lebih aman sependapat dengan seorang ulama. Ini bukan pendapat saya Pak ya, seorang ulama, bahwa Bunda Rasulullah dan ayah itu Hanif, cinta keimanan. Karena zaman itu masih ada orang yang bertauhid, di samping banyak yang sudah syirik menyembah berhala. Tapi pada zaman jahiliyah itu ada beberapa orang yang masih beragama tauhid. Ya. Boleh nggak Pak? Kami mendoakan. Kalau Bapak sependapat dengan saya, dia Hanif, ya kita doakan. Ya. Tapi ada yang ekstrem mengatakan dia belum Islam dan sebagainya, itu tanggung jawab dialah. Ya, baik. Jadi saya tak berani mengatakan keluarga Rasulullah terus ibundanya itu yang selain dari Islam. Terima kasih Pak. Ya. Silakan. Tentang apa yang kita laksanakan tentang masalah berbuat dosa itu. Sudah di sini bahwa dosa yang paling berat itu zina dari tetangga sendiri. Mohon dijelaskan pada hari ini. Memang riba itu, ini fokusnya adalah lain ya. Riba itu salah satunya dosa besar yang dikatakan dalam hadis lebih besar dosanya daripada berzina kepada ibu kandung sendiri. Ya. Saya nggak paham maksudnya, pertanyaannya kemana itu? Pertanyaannya itu kita melaksanakan ibadah tadi. Oh riba. Maksudnya kan berdosa dengan kita. Iya. Nanti sebenarnya berbakti dengan kita. Yang dosa riba itu sebenarnya tidak membahas kepada berbakti kepada orang tua. Itu penekanan riba itu harus segera ditinggalkan. Harus segera tinggalkan, haram hukumnya. Bukan sekedar haram, tapi haramnya berlipat-lipat. Bukan sekedar berlipat-lipat, lebih besar dosanya daripada bla 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 gitu. Ya. Bukan berarti kita maksudnya mengatakan lebih baik kita durhaka pada orang tua itu tak seberapa daripada kita riba, enggak seperti itu. Padanan seperti itu bukan berarti sama, enggak, tapi contoh. Karena dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya stimulus. Ada berbuat baik yang stimulus, ya. Tapi ada yang berbuat dosa yang sifatnya stimulus untuk mencegah. Stimulus itu artinya apa ya? Kalau bahasa Indonesia, rangsangan. Rangsangan. Seperti ini. Sholat dua rakaat, nah, gitu kan? Sebelum subuh lebih baik daripada itu kan stimulus kita. Dan kita semangat. Dan kita menjadi orang terkaya di dunia, maka kita berlomba-lomba tidak akan sampai meninggalkan sholat
salat sunnah sebelum subuh, semangat kita. Begitu juga dalam berbuat dosa. Supaya kita meninggalkan dosa itu, maka dipadankan dan berlipat-lipat agar kita meninggalkan dosa itu. Seperti ini dalam hadis, khamar itu induknya maksiat. Kan gitu kan? Dari mempromosikan, dari menjual, dari menemani, dari memproduksi, dari yang mengantarkan. Maka kita artinya jangankan minum, mendekati pun jangan. Pemahamannya begitu. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan pula nggak apa-apa durhaka orang tua. Dosa yang paling besar itu riba. Oh, nggak begitu dia. Ya, nggak begitu ya. Nangis itu dia. Silakan lagi. Waalaikumsalam. Mungkin lagi marah, lagi kesal, terus dia terbesit bahwa orang tua itu kan masih ada, terus dia terbesit bahwa orang tua itu dia sudah meninggal, karena kan tobatnya misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan terbersit lagi Pak. Di televisi sering ditampilkan seperti itu Pak. Di sinetron Indonesia, cuma lihat. Saya pernah tak suka nonton sinetron Indonesia. Film melatih anak kita durhaka sama orang tua. Tak suka sama maknya, masuk kamar banting pintu, bam. Berani melawan tuanya gara-gara pacar, na'udzubillah zalik, kadang-kadang yang gosok dada. Ini pelajaran dari mana seperti ini? Ibu-ibu suka pula nontonnya tuh, heran saya. Ya. Kalau anak-anak, bukan hanya itu saja, Pak. Ya. Jadi tontonan tuh. Film dunia pendidikan, dunia anak-anak pendidikan, tapi tak mendidik. Pakai baju sekolah, pergi sekolah macam, tapi nggak mendidik. Kalau terbersit seperti itu, bagaimana Pak? Kan dalam Quran jelas, la taqul ma'ufin. Jangan akan berkata apalagi menyuruh meninggal dunia, betul nggak? Lagi parah tuh. Tapi segeralah bertaubat dan minta maaf kepada orang tua dan menyesali. Menyesali. Syukur orang tua kita masih hidup. Saya terus terang Pak, sampai sekarang masih menyesal saya. Ya. Enggak berbuat baik, enggak artinya belum berbuat baik sama orang tua itu rasanya masih kurang. Menyesal. Kenapa aduh hanya ngasih sebulannya sekian, ngapa enggak sekian gitu. Ngapa dua orang tua enggak ditarik tinggal rumah kita saja sampai sekarang. Tapi kita ada membalasnya, kita ajarkan tadi berbakti kepada orang tua ketika dia meninggal dunia. Jadi kalau terbesit seperti itu, cepatlah meninggal macam istighfar baik-baik Pak ya. Nanti kalau tenang-tenang kita pasti menyesal itu. Menyesal. Ya. Yang penting jangan kita membenci orang tua, jangan tidak bertegur sama orang tua, jangan menyanyiakan orang tua, jangan memutuskan tali silaturahim kepada orang tua, itu jangan. Jadi orang tua kalau misalkan dia di kampung baru, kita di sini, sering-seringlah datang ke sana. Sebulan sekali atau seminggu sekali atau telepon. Ya, begitu. Itu Pak ya? Iya. Oke Pak, 5 menit lagi kita cukup. Ada waktu untuk silakan. Satu lagi. Ada.
Itu bukan itma, itu paling utama tuh. Sangat utama itu amal jariah yang di atas namakan kedua orang tua kita. Bahkan orang tua kita Pak bernazar, ketika dia bernazar dia meninggal, wajib kita tunaikan tuh. Saya kalau panen buah durian ini, sebagian hasil penjualannya saya nak kasih Masjid Al-Uswah biar cepat selesai. Belum sempat panen meninggal. Ingat tuh Pak, harus ditunaikan tuh. Yang dengar tuh harus ditunaikan tuh. Jangan dijual semuanya. Beli Honda baru, berdosa. Ya, maka nazar orang tua itu, apalagi bapak orang Singapura Pak sekarang saya kan tiap tahun mengelola korban Singapura itu rata-rata Pak di atas namakan almarhumah. Semalam kemarin saya dapat 8 ekor ya. Yang untuk orang hidupnya cuma 5 orang aja. Yang lain almarhumah. Kasih Al-Quran almarhum. Luar biasa. Ya. Jadi itu Pak ya, insyaallah. Jadi amal jariah ya. Demikian saya sampaikan, yang lebih dan kurang mohon maaf. Ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah khilafan kita sebagai manusia biasa, kepada Allah kita mohon ampun. Sesama manusia kita saling maafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa yang majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.